Memasuki tahun kelima pasca perilisan PS5 pada tahun 2020 lalu, saat ini harga konsol tersebut masih saja relatif mahal. Bahkan yang seri lama sekalipun. Hal ini tentunya berpengaruh langsung ke market konsol generasi sebelumnya yaitu PS4 yang masih menjadi alternatif bagi gamer-gamer yang ingin menekan budget demi merasakan konsol dari Sony tersebut. Selain karena pilihan gamenya yang sudah banyak, dan ada beberapa game PS5 yang juga dirilis di PS4, adanya PS4 Hand juga menjadi salah satu daya tarik bagi orang-orang untuk membeli konsol tersebut. Karena dapat merasakan banyak game yang bahkan game terbaru dengan hanya bermodalkan mendownload dari internet atau mengisi gamenya lewat toko-toko pinggir jalan. Buat yang belum tahu tentang apa sih PS4 Hand itu, Hand adalah singkatan dari Homebrew Enabler, yaitu sebuah teknik jailbreak yang memungkinkan kalian menjalankan software secara tidak resmi, termasuk game bajakan. Jadi intinya, PS4 yang sudah di hand, konsepnya hampir sama dengan zaman PS2 dulu. Kalau zaman PS2 dulu, yang dibajak adalah DVD gamenya. Sedangkan di PS4 ini, mesinnya yang dibajak agar bisa memainkan game secara gratis tanpa membelinya di PS Store atau tanpa pakai Blu-ray. Akan tetapi, walaupun kedengarannya menarik, ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan sebelum membeli PS4 Hand ini. Yang bahkan beberapa hal ini merupakan sesuatu yang cukup krusial untuk sebuah konsol game yang nanti bisa merubah pikiran kalian dari yang awalnya ingin membeli PS4 Hand menjadi enggan untuk membelinya. Jadi yang sudah punya rencana untuk membeli PS4 Hand, sebaiknya stop nonton video ini kalau nggak mau pikiran kalian terganggu. Salah satu resiko terbesar dari PS4 Hand adalah kemungkinan kena banned dari PlayStation Network. Begitu Sony mendeteksi aktivitas mencurigakan, akun dan konsol kalian bisa diblokir permanen. Dikarenakan Sony sangat ketat dalam mendeteksi PS4 yang sudah jailbreak atau di hand. Begitu kalian terdeteksi menggunakan PS4 Hand, bukan cuma akun PS kalian yang kena banned, tapi bahkan konsolnya sendiri bisa diblokir. Artinya, kalian nggak bisa akses fitur online sama sekali. Akibatnya, nggak bisa main online, nggak bisa update game, nggak bisa pakai fitur PS Store, dan yang paling parahnya konsol kalian tidak bisa digunakan lagi karena mesinnya sudah di-banned. Game-game terbaru tentunya butuh update buat memperbaiki bug dan menambahkan konten atau fitur baru. Tapi kalau kalian pakai PS4 Hand, update otomatis tidak dapat dilakukan, yang dimana solusinya kalian harus cari patch secara manual, yang dimana itu sangat sulit. Kalaupun patch-nya sudah ketemu, itu pun belum tentu bisa kompatibel. Makanya kebanyakan player PS4 Hand selalu bermain dengan versi awal game tersebut dirilis, yang dimana kemungkinan besar masih terdapat bug yang banyak dan isi konten yang belum lengkap. Zaman sekarang, update game merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan, karena sebagaimana kita tahu, developer game sekarang banyak yang merilis gamenya dalam keadaan belum 100%. PS4 terus mendapatkan update firmware agar kompatibel dengan game-game terbaru. Nah, kalau kalian pakai PS4 Hand, kalian nggak bisa update firmware sembarangan. Karena bisa bikin jailbreaknya hilang, dan PS4-nya bisa kembali menjadi PS4 ori. Game-game terbaru biasanya membutuhkan firmware versi terbaru juga agar bisa berjalan. Namun biasanya, untuk menjalankan Hand dengan versi firmware yang terbaru, cukup membutuhkan waktu yang lama. Karena firmware terbaru pastinya memiliki keamanan yang lebih ketat daripada firmware versi sebelumnya. Kalaupun sudah ada versi Hand-nya, itu tidak menjamin firmware-nya akan stabil. Sehingga banyak pengguna memilih untuk tetap di firmware yang lama, yang membuat mereka tidak bisa memainkan game-game terbaru.
yang akibatnya kalian jadi tidak bisa menikmati game-game terbaru atau mesti menunggu terlebih dahulu dan itu pun tidak sebentar. PS4 yang sudah di jailbreak seringkali mengalami bug atau crash karena sistemnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kalian sering main ke forum-forum PlayStation, kalian pasti sering melihat kebanyakan PS4 hand memiliki masalah-masalah yang sama sekali tidak pernah dialami oleh pengguna PS4 ori. Bahkan ada kasus yang dimana konsol menjadi break alias tidak bisa digunakan sama sekali. Ini tentu merugikan dan membuat kalian harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikannya. Jika kita lihat di pasaran, harga PS4 hand cenderung lebih mahal daripada PS4 ori. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti banyaknya game yang bisa kita mainkan secara gratis di PS4 hand, tanpa perlu membeli dari PlayStation Store atau menggunakan Blu-ray. Ini membuatnya lebih diminati oleh sebagian orang yang ingin menghemat biaya game. Faktor kedua, karena permintaan untuk PS4 hand yang cukup tinggi, tetapi tidak semua konsol bisa di jailbreak atau dirubah ke hand. Harga PS4 hand cenderung naik karena ketersediaannya yang terbatas. Dan faktor terakhir, karena jasa instalasinya yang cukup ribet, membuat PS4 hand harganya makin naik lagi. Hal-hal seperti ini haruslah kalian perhatikan. Di awal kalian sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan lebih mahal daripada PS4 ori. Tetapi saat kalian menggunakannya, kalian akan berhadapan dengan kekurangan-kekurangan PS4 hand yang sudah kami jelaskan tadi. Oke, mungkin sekian video pembahasan dari kami. Sekali lagi, pada akhirnya semua tergantung keputusan dan kebutuhan kalian masing-masing. PS4 hand memang sangat menggiurkan bagi kalian-kalian yang ingin memainkan banyak game dengan gratis atau murah. Tetapi, resiko-resiko yang dapat terjadi pada PS4 kalian juga harus kalian perhatikan, karena harganya yang tidak murah. Sebaliknya, jika ingin menggunakan full fitur PS4 yang disediakan oleh Sony, belilah PS4 ori. Terkait dengan tips main PS4 ori dengan harga murah, kami sudah pernah buatkan videonya. Kalian bisa tonton agar nambah referensi kalian. Komen di bawah apabila ada pertanyaan atau ingin diskusi, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.